Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Dunia dengan NIM 1314230313. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perencanaan dalam Manajemen Pendidikan. Latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam konteks ini, manajemen pendidikan berperan penting untuk memastikan bahwa sistem pendidikan berjalan dengan efektif dan efisien. Salah satu komponen kunci dalam manajemen pendidikan adalah perencanaan. Perencanaan pendidikan yang baik tidak hanya membantu pengalokasian sumber daya, tetapi juga menentukan arah dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Pengertian perencanaan dalam manajemen pendidikan. Perencanaan dalam manajemen pendidikan adalah proses sistematis yang bertujuan untuk menentukan tujuan pendidikan dan langkah-langkah strategis untuk mencapainya secara efisien dan efektif. Dalam konteks pendidikan, perencanaan mencangkup pengaturan sumber daya manusia, finansial, dan material yang relevan untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan aktivitas pendidikan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan global. Konsep dasar perencanaan pendidikan. Konsep dasar perencanaan pendidikan adalah proses strategis berorientasi pada tujuan untuk membentuk generasi berpengetahuan, berketerampilan, dan berkarakter. Menggunakan pendekatan sistematik, perencanaan ini mencangkup kurikulum, infrastruktur, pendanaan, dan pelatihan tenaga pendidik, disusun dalam jangka panjang, menengah, dan pendek. Perencanaan mencangkup kebijakan nasional makro hingga kebutuhan lokal mikro, dan harus responsif terhadap perubahan global seperti transformasi digital dan keterampilan abad ke-21 guna menciptakan sistem pendidikan yang adaptif dan relevan. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi perencanaan pendidikan di lembaga pendidikan. Implementasi perencanaan pendidikan di lembaga pendidikan menghadapi berbagai tantangan kompleks seperti kualitas tenaga pendidik yang terbatas, kemajuan teknologi yang belum merata, serta absorpsi nilai-nilai budaya dan identitas bangsa akibat globalisasi. Selain itu, rendahnya indeks pendidikan dan ketimpangan akses serta pembiayaan antar daerah perkotaan dan pedesaan memperburuk situasi. Perubahan kurikulum yang cepat seringkali tidak diiringi dengan pelatihan yang memadai bagi pendidik, sementara krisis etika dan moral serta kurangnya sistem evaluasi yang efektif semakin menambah kesulitan dalam mewujudkan perencanaan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Peran stakeholder atau pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pendidikan. Peran stakeholder dalam perencanaan pendidikan sangat vital untuk memastikan proses berjalan efektif dan berkelanjutan. Pemerintah berperan dalam merumuskan kebijakan dan menetapkan anggaran sementara lembaga pendidikan bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan ke dalam rencana operasional yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Guru memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan di kelas dan memberikan masukan terkait kebutuhan siswa, sementara orang tua dan komunitas mendukung secara finansial dan moral. Dunia usaha berkontribusi melalui program CSR dan pelatihan kerja, dan organisasi non-pemerintah membantu melalui advokasi, penelitian, serta penyediaan layanan tambahan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Bagaimana pengukuran dan evaluasi hasil dari perencanaan pendidikan dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Pengukuran dan evaluasi hasil perencanaan pendidikan dilakukan dengan pendekatan sistematis dan berbasis data. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pendekatan seperti Rapat Pendidikan Indonesia yang menyediakan data komprehensif membantu menganalisis masalah dan merencanakan perbaikan. Model CIPP atau Konteks Input Proses Produk digunakan untuk mengevaluasi relevansi sumber daya, pelaksanaan, dan pencapaian tujuan pendidikan. Asesmen nasional menggantikan ujian nasional dengan fokus pada literasi, numerasi, dan karakter siswa. Evaluasi juga melibatkan perubahan perilaku peserta didik menggunakan model seperti taksonomi Bloom dan Kirkpatrick. Refleksi berbasis data dan prinsip akuntabilitas memastikan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan dan transparansi dalam penggunaan dana pendidikan. Kesimpulan, perencanaan dalam manajemen pendidikan merupakan aspek fundamental yang menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Melalui proses perencanaan yang matang, lembaga pendidikan dapat merancang strategi, program, serta kegiatan yang terstruktur guna menjamin kelancaran proses belajar mengajar dan pengembangan potensi siswa secara optimal. Dalam praktiknya, perencanaan pendidikan mencakup tahapan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan tujuan, hingga evaluasi yang berkelanjutan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.